وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Bapak yang hadir sekalian sama-sama muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita sama tadi semoga doa kita semuanya dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami sampaikan dan khusus almarhum almarhum sahibul bait dan almarhum kita semua yang sama-sama hadir dan juga segala niat hajat sahibul bait dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Akan bersalam buat guru kita bersama Kiai Haji Hamid Mujahidin Sarjana Ekonomi. Baik, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah agama, ceramah agama sekaligus pencerahan yang disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Hamid Mujahidin Sarjana Ekonomi kepadanya. Silakan dengan segala hormat. Shallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faddalana bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizq. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjah, bil khusus Ketua Majelis Ta'lim Ustaz Haji Ahmad, juga guru-guru kita, Ustaz Rudi yang saya hormati, Ustaz Yusuf, juga para satid yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Semoga guru-guru kita senantiasa selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu alaihi beserta keluarga yang saya hormati. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini. Kita dapat bersama-sama silaturahim, juga melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Karena yang namanya kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada batas. Minal mahdi lil lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya rahimakumullah, mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap energi kita, waktu, tenaga, pikiran kita yang kita luangkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa selalu memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah kita masih terus bisa menghidupkan amaliyah-amaliyah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kita bisa beribadah yang mencontohkan ibadah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ibadah hidup kita yang memperoleh barokah, dengan ibadah hidup terarah, dengan ibadah hidup menjadi indah, dengan ibadah kita mendapatkan hidayah, rahmat, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ibadah kita jauh hidayah, jauh rahmat, jauh barokah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sibukkanlah kita untuk niat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang kaitannya dengan Allah, ibadah mahdhah, ibadah yang vertikal yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat, baik itu tilawah Quran, baik itu berzikir, berdoa. Ini kaitannya ya manusia, hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga yang kaitannya dengan ya sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairul mahdhur. Ibadah ya sosial. Ini kita semua jamaah rahimakumullah keluar rumah. Maka setiap perjalanan kita ini semuanya dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terasa bulan Muharram kita lalui. Sekarang tanggal 9 di bulan Safar. Safar itu jamaah rahimakumullah maknanya adalah 0. Ada lagi menyatakan ini juga bulan Safar. Safar itu artinya perjalanan. Maka tradisi orang Mekah jahiliyah kalau di bulan ini mereka meninggalkan kampungnya untuk berniaga, untuk berusaha, ya mencari nafkah. Bahkan dulu tradisi orang jahiliyah di bulan Safar ini jamaah rahimakumullah menurut mitos adalah bulan membawa ya ketidakberuntungan. Sampai kadang-kala mohon maaf jamaah rahimakumullah, kita pun ada yang masih ya meyakini bahwa di bulan Safar ini katanya ya kalau usaha kurang menguntungkan. Ini kita jamaah rahimakumullah tepis ini. Asumsi demikian, anggapan demikian ini sangat bertentangan dengan akidah. Yang namanya kita niat segala sesuatunya karena Allah, maka semua akan ada jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengenal yang namanya hari itu membawa ya siang, nggak ada. Dulu kan begitu. Jangan berangkat, jangan pelesiran, jangan jalan-jalan hari Selasa katanya. Ya kurang bagus. Padahal Selasa bagus. Ya kalau niatnya mau ibadah, mau silaturahim, ya mau umroh, berangkat aja hari Selasa. Ya jangan berangkat hari Sabtu, kurang bagus. Iya, padahal hari Sabtu mah hari bagus, mau dapat duit, ya berangkat aja. Iya, begitu. Jadi hari Sabtu hari bagus semuanya. Gajian ngapain? Kata istrinya nggak usah berangkat Pak, hari Sabtu, air ada duit atau gajian nanti. Iya berangkat aja udah, bismillah tawakal Allah, yakin ntar dapat duit, istri senyum, gini dapat hasil ya bayar. Iya. Jadi nggak ada yang namanya hari itu mengenal ya tatoyur, artinya ya membawa kerugian, nggak ada. Semuanya untung asal kita niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, lalu amalia apa yang kita lakukan di bulan Safar ini? Yang pertama adalah terus memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita usia nih udah usia 40 tahun lebih nih. Saya udah 52. Banyakan lebihnya. Iya banyak lebihnya. 52 saya. Ya, walaupun kata istri saya ada 17 tahun. Ya, biarin alhamdulillah. Ya, biasanya kalau perempuan muji itu ada maunya. Bawa ke pasar tuh. Iya, suruh nawar cincin, gelang. Saya mah suruh saya bawa ke pasar. Oh, ada cincin, ada gelang. Ini aku cincin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu jamaah rahimakumullah yang namanya umur. Kan makanya dalam satu keterangan itu, mali dunia ka'annaka ta'isu abad wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kalau kita lagi usaha nih, bayangin kita nih hidup masih lama. Jadi kalau lagi usaha nyari rezeki, kita harus semangat. Harus semangat supaya benar-benar kita ini optimal usahanya nyari rezekinya. Gitu. Jangan mikirin mati. Jualan bubur inget mati. Nah, kagak jalan-jalan. Udah tungguin orang depan. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, ya lagi usaha apapun kita bayangin bahwa hidup kita masih lama. Tapi kalau lagi ibadah, lagi sholat di takbir Allahu Akbar,
bayangin bahwa sholat kita saat ini adalah seakan-akan sholat yang terakhir. Karena kita nggak tahu masih ketemu nggak waktu subuh. Mudah-mudahan kita masih ketemu sama subuh, amin. Ketemu lagi sama zuhur, asar, maghrib, isya, terus, amin ya robbal. Jadi yang namanya umur jamaah rahimakumullah itu sebenarnya di sela-sela waktu-waktu ibadah itu. Kan meninggalnya seseorang kan seperti itu. Kalau enggak waktu setelah subuh, ya kan? Atau mungkin sebelum zuhur atau setelah zuhur. Sebelum asar atau setelah asar. Terus saja. Makanya dalam satu keterangan kitab itu, orang yang beruntung dikategorikan sukses adalah intidharus shalah ila shalah. Orang yang selalu menanti waktu sholat ke sholat berikutnya. Karena jamaah rahimakumullah, niatnya kita orang yang beriman menunggu ibadah itu dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Rindu, ya Allah, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib. Udah bersiap-siap ya untuk ya senantiasa datang di tempat ibadah di awal waktu, berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyakin ibadah. Lalu yang kedua, banyakin muamalah soleh kita. Syarat seorang hamba ingin berjumpa dengan Allah adalah bagaimana hamba tadi mau melakukan amal kebaikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Dalam surah ya Al-Kahfi, surah Kahfi ayat yang 110. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, kalau ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ampunan Allah, kemuliaan dari Allah, keistimewaan dari Allah, falyamal amalan shalihan, maka lakukan amal kebaikan. Ibda' bin nafsik, mulai dari diri kita. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya amal soleh, yuk kita ajak istri kita bareng-bareng melakukan amal soleh di hadapan Allah. Kita nggak mau nanti di akhirat kita nyari istri kita nggak ada dalam sorga. Kita nggak mau nyari anak-anak kita nggak ada dalam sorga. Kita nggak mau orang tua kita, sahabat-sahabat kita ternyata nggak ada dalam sorga. Kita nggak mau. Kita pengen bagaimana semua orang yang kita cintai ada dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara hidup kita ini jemaah rahimakumullah cuma ngandelin 3 yang diharapin nanti di akhiratnya, 3 pertolongan dari Allah. Yang pertama, yang kedua syafaatnya Nabi Muhammad, lalu yang ketiga adalah saudara-saudara seiman, seislam, seperjuangan yang mana mereka akan mencari kita untuk memberikan pertolongan biar ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, di bulan Safar ini bagaimana kita senantiasa tingkatkan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka hidupnya dicukupin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak usah khawatir rezeki anak cucu kita, ada yang nanggung Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yakub jamaah rahimakumullah ketika akan meninggal dunia, bukan pesan ya harta bendanya untuk anaknya. Apa yang dipesankan? Jangan lupa anakku, ketika aku tidak ada, ketika aku sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tetaplah kau senantiasa mengabdikan dirimu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang keempat, jangan pernah kita menunda-nunda taubat kepada Allah. Selagi masih ada waktu, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menangis jamaah rahimakumullah karena membayangkan kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Satu kesalahan itu bisa diturunkan dari surganya Allah ke bumi. Satu kesalahan. Sementara jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah melakukan 3 kesalahan. Pernah bohong, tapi bohongnya dalam kebaikan.
Apa bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, ketika diajak oleh orang-orang kafir untuk beribadah kepada sesembahannya yang dipimpin oleh Raja Namrud, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Mohon maaf, aku nggak ikut dengan kalian karena aku sedang sakit. Bohong untuk menyelamatkan iman ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, aku pernah bohong ketika ditanya bagaimana berhala-berhala yang punya Raja Namrud itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku pernah berbohong ketika aku diadili, dipanggil, siapa yang menghancurkan ini berhala-berhala ini? Maka kata Nabi Ibrahim, itu yang paling besar, karena kampaknya ada di dia, senjatanya ada di dia. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS. Aku bohong, tapi bohongnya bagaimana supaya mereka terbuka hatinya. Apa yang dikatakan oleh orang kafir? Mana mungkin berhala itu, benda mati bisa menghancurkan semua. Kata Nabi Ibrahim, kalian tahu kalau benda mati tidak memberikan manfaat. Begitupun apa yang kau sembah ini semuanya tidak akan memberikan manfaat dan madarat sedikit pun. Maka bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibetulkan oleh Allah SWT. Lalu yang ketiga, aku menangis karena punya kesalahan 3 di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun beralasan karena menyelamatkan daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini cantiknya luar biasa. Ini Raja Namrud yang rahimakumullah benar-benar selalu menyeleksi mana di kampung itu orang yang paling cantik. Maka ternyata Siti Sarah ini jamu rahimakumullah adalah wanita yang cantik luar biasa. Maka ketika diseleksi akan diambil wanita yang cantik tadi, maka Nabi Ibrahim memberikan pembelaan. Ini adalah adikku, ini adalah saudaraku, jangan kau permainkan dia. Aku tidak terima. Jamu rahimakumullah, menyelamatkan istrinya tadi yang cantik supaya terjaga kehormatannya, menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah, walaupun dibolehkan dalam syariat, merasakan dalam kesalahannya di hadapan Allah SWT karena merasa punya salah bohong tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Muharram ini mari kita senantiasa untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut di bulan Safar, terus di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan bulan-bulan berikutnya. Semakin kita tambah meningkat amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ada peluang buat kita untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, dicukupkan rezekinya yang halal yang barakah, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.